Assalamualaikum Bu Berta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Luar biasa Pak, sehat sekali. Alhamdulillah. Baik, semoga selalu diberkahi ya Bu ya. Amin, sama-sama Pak. Ini saya dengar-dengar Bu Berta hari ini mau melaksanakan coaching. Iya, sama siapa Bu? Hari ini tempat sewa saya Pak, namanya Bu Alfi. Itu ingin sekali sharing gitu Pak. Jadi akan saya menjadi coaching dari tempat saya. Baik Bu. Terus kemudian kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu present, terus mendengarkan aktif, dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Wah, luar biasa ini Bu Berta ini. Terus kemudian nanti ketika proses Bu Berta coaching, apa yang diinginkan Bu Berta untuk saya amati? Mungkin ini ya Pak ya, mendengarkan aktif, sama mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan bobot yang akan saya sampaikan ke Kuci, ke teman saya itu. Ini seperti itu Pak. Jadi apa saja nanti kekurangan dari saya sebagai coaching, jadi supaya nanti saya bisa mengembangkan lagi gitu Pak. Mungkin yang perlu dengan amati nanti itu yang lebih mendominasi gitu ya Pak. Baik Bu, nanti akan coba saya catat ya Bu ya. Terus kemudian Bu, kalau dari prosesnya nanti kira-kira harapan Bu Berta ketika setelah saya observasi gimana Bu harapannya? Harapan saya nanti itu saya bisa menerapkan alur tirta yang di pembelajaran coaching itu ya Pak ya. Lalu juga bisa bisa memberikan solusi yang terbaik untuk teman saya itu. Begitu Pak. Baik Bu Berta, setelah ini kita akan coba langsung ya, dan akan saya amati nanti bagaimana proses Bu Berta mengcoaching Bu Alfi. Bu Alfi ini. Gitu ya Bu ya. Baik Pak. Nanti Baik. saya akan coba dan juga minta tolong sekali nanti dengan observasi nih. Jadi saya supaya tahu ya kekurangan saya apa nanti. Gitu. Baik Bu. Oh iya Bu, satu lagi Bu, hampir kelupaan ini Bu ya. Kira-kira dalam prosesnya itu nanti Bu Berta setelah ini ingin mengembangkan apa lagi kira-kira dalam proses coaching? Oh iya, untuk pengembangan dalam diri saya itu mungkin ini ya Pak ya, untuk memberikan pertanyaan berbobot itu kan harus pandai untuk merangkai pertanyaan gitu ya Pak ya. Dan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan itu istilahnya merangkai kata-kata supaya menjadi pertanyaan yang berbobot itu bagaimana. Nah itu mungkin akan saya ini Pak, saya coba untuk menggali lagi gitu. Baik Bu Berta, setelah ini kita akan coba ya, kita akan saya amati. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak juga Pak Danu ya. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Berta. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Berta. Bu Berta gimana? Alhamdulillah sehat juga. Gini Bu Alfi, katanya mau ini ya, sharing atau menyampaikan sesuatu ini? Ya Bu Berta, saya mau sharing sedikit. Iya, kenapa ini Bu? Di kelas saya itu, saya kan saat ini mengajar kelas 5 Bu. Nah di situ tuh ada siswa laki-laki. Dia itu saya perhatikan sering sekali terlambat. Nah terlambat ini tuh di hari-hari tertentu Bu. Kayak Senin itu rajin, Selasa rajin. Nanti jatuh hari Kamis, Jumat itu sudah keluar ini malasnya. Nah itu saya perhatikan, tapi waktu itu saya memperhatikan, saya nggak bisa memperhatikan 1 minggu ya. Bisa sampai 2 bulan karena saya harus memperhatikan hari apa dia tidak masuk. Nah dari situ dia menjadi anak yang pembohong menurut saya. Jadi awal mulanya dia sering terlambat, terus jadi pembohong. Gitu. Terus kira-kira Bu Alfi sudah menanyakan alasan terlambatnya itu kenapa? Anaknya sudah saya panggil, tapi waktu itu saya memanggilnya itu di kelas Mas ya. Jadi banyak anak, tapi saya panggil secara pribadi. Jadi yang lainnya mengerjakan tugas, saya berbincang dengan si murid ini. Saya tanya, kenapa terlambat? Karena hari itu dia terlambatnya. Kenapa tadi terlambat? Terus ditanya, saya ini Bu kesiangan gitu. Loh kenapa kesiangan?
Ya saya tidurnya malam jam berapa, saya tanya gitu. Jam 9, jam 10, ngapain? Akhirnya saya telusuri situ dulu ya Bu. Ya dia bilangnya yang main PS lah, yang main HP. Ini masalahnya Bu, anak ini tidak dengan orang tuanya. Dia ini tinggal bersama neneknya, nenek dari ibunya. Nah kebetulan orang tuanya ini berpisah. Ayahnya ada di luar dan ibunya ada di daerah sini. Jadi mungkin dia ada rasa-rasa protes mungkin ya. Nah namanya aja dengan nenek ya. Kalau dengan nenek pasti kayaknya neneknya kalah sama cucunya ini. Gitu. Terus kira-kira setelah jenengan tanya tadi ya, itu ada perubahan apa tidak? Untuk hari berikutnya yang biasanya anaknya itu terlambat? Masuk Bu. Tapi lusa itu dia masuknya masuk Bu, tapi terlambat. Masih terlambat juga. Besoknya nggak terlambat, lusanya itu dia terlambat. Saya tanya kembali, kenapa Bu? Ini jawabannya beda Bu, jawabannya rewel Bu. Dia mengakui dirinya itu rewel, dirinya itu tidak tepat waktu. Tapi sudah ditegur atau diberi ini ya, motivasi untuk anaknya supaya tidak terlambat bagaimana? Ya, sudah ya sudah. Saya juga pernah meminta dia menulis surat pernyataan yang berisi dia tidak akan terlambat lagi. Saya juga pernah menyuruh dia itu membaca tata tertib sekolah yang mengharuskan jam 6.30 kan sudah masuk, berarti kan paling tidak 6.20 anak-anak sudah di sekolah. Nah itu dia itu datangnya itu 6.40 Bu, terus kadang 6.50. Jadi kan dia akhirnya ketinggalan yang morning activity. Morning activity di kami itu ada sholat duha kayak gitu, ada senam dan mungkin upacara seperti itu. Itu kebiasaan seperti itu hanya di kelas 5 ini atau sebelumnya memang sudah seperti itu Bu? Dulu di kelas sebelumnya itu juga pernah terlambat, cuma tidak seintens yang di kelas 5. Saya juga pernah nanya neneknya, kenapa? Katanya tidak suka pembelajaran matematika. Tapi Bu, di hari dia terlambat itu tidak ada pelajaran matematika. Kemudian ganti lagi karena ada pelajaran mengaji. Kan di kami ada mengaji dan gurunya itu ada beberapa. Nah, dia tidak suka dengan guru tersebut. Nah, di hari dia terlambat itu pun juga tidak ada jam mengaji. Jadi sepertinya itu hanya alasan saja. Dan saya tanya di guru mengajinya itu dia juga cenderung anak yang aktif, bukan anak yang tidak suka mengaji. Kan kelihatan ya Bu ya, betul. Anak yang tidak suka mengaji atau ada keterpaksaan saat mengaji itu kan ada kelihatan enggak biasa, enjoy dia dengan mengajinya. Bahkan di matematika pun dia juga aktif, dia juga senang gitu. Terus ini ke neneknya lagi ya, berarti sudah jenengan panggil atau jenengan ini tanya pada waktu neneknya menjemput baru jenengan tanya atau jenengan panggil sendiri untuk neneknya itu? Kebetulan neneknya menghampiri saya Bu. Oh gitu. Oke, jadi si anak ini tadi cerita ke neneknya kalau saya panggil. Nah terus neneknya mungkin terketuk ya gimana, terus neneknya menghampiri saya. Waktu itu dia tidak masuk Bu. Jadi neneknya datang ke sekolah, neneknya bilang kalau ini tadi rewel Bu, nggak mau dibangunkan. Kalau dibangunkan dia selalu jawab endang. Kalau kita kan endang itu kan cepetan ya Bu ya. Dia cuma bilang endang-endang gitu aja tapi dia tidak bergerak. Sampai suatu hari dia pernah mandi itu dimandiin sama neneknya. Kayak gitu tuh. Jadi memang neneknya itu juga sudah tahu ya kebiasaan dari si anak ini ya. Ya tapi Bu, kalau dia itu tinggal di tempat budenya, itu dia menjadi anak yang tertib Bu. Gitu. Apa karena faktor itu juga ya Bu ya? Iya, jadinya kemarin itu sempat neneknya itu saya beri solusi gimana kalau selama selama hari efektif, hari sekolah tinggalnya di tempat budenya aja dulu. Nanti kalau anaknya sudah terbiasa, tertib kan, insya Allah nanti akan terbentuk anak yang tertib, tepat waktu, baru kembali lagi ke neneknya. Tapi ya itu tadi Bu, kalau itu kan kumat-kumatan sih. Iya betul. Jadi kalau di rumah budenya itu dia menjadi anak yang tertib, pelajaran itu dibawa semua. Dia cenderung anak yang bisa Bu. Bisa ya, kemampuannya juga ini ya. Iya. Oh gitu. Kira-kira untuk langkah selanjutnya ini apa Bu? Langkah selanjutnya mungkin saya akan manggil budenya juga ya Bu ya. Mungkin budenya bisa
bisa memberikan Iya. solusi ke anaknya gimana. Karena kan ini udah kelas 5 ya, apalagi kelas 5 kan ada asesmen gitu kan. Nanti takutnya dia terbawa, terus kelas 6 nanti ada ujian dia juga terbawa. Apalagi nanti Soalnya bisa sudah terbiasa seperti itu. Iya, Jadi terbiasa takutnya nanti terlambat. terus berlanjut seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang surat pernyataan itu sebenarnya anaknya kayaknya sudah mulai cerah ya Bu ya, sudah mulai takut karena di situ saya menuliskan kalau tidak bisa mengikuti tata tertib, ya solusinya ya memang harus pindah sekolah. Saya sampai segitunya. Terus ini juga di saya itu kan ada tatip, tidak ada BK tapi ada tatip. Nah, di situ di Pak Satpam itu sudah saya pesenin, nanti kalau anak ini terlambat ya Pak, tolong dipesenin. Soalnya dia sempat berbohong, katanya pokoknya dia datang tapi nggak berani masuk. Akhirnya dia pulang lagi. Tapi pas pulang itu dia bohong, katanya dicegat apa gitu. Akhirnya timbul kebohongan gitu. Terus kalau sudah bohong-bohong gitu, jenengan panggil ke tatip juga ya anaknya itu? Iya, tentunya saya panggil ke Empat tatip. mata atau bagaimana? Saya antar, jadi ada saya, ada dia, dan ada Bapak tatip. Dari situ saya pesen dulu ke Bapak tatip, jangan ini ya nanti bahasanya jangan dikasar, kayaknya anak ini nggak bisa dikasar. Coba ini kayaknya dia tipe-tipe ditanyain, soalnya dia ada berbohong itu tadi. Dan berbohongnya itu kita percaya aja loh Bu, yang dia dicegat preman apa itu kita percaya Mungkin aja. karena cerita ekspresinya Bu. Iya, ekspresinya terus gimmick apanya gitu ya, terus jadi kami terbawa sekali gitu. Gitu. Tapi setelah itu habis itu tatip kan akhirnya ambil suatu tindakan, loh kamu dicegatnya itu di mana? Di situ ada CCTV. Akhirnya dari situ dia jujur, iya tadi saya bohong, soalnya saya terlambat, saya takut mau masuk ke kelas. Kalau menghukum, saya nggak menghukum, bukan tipenya kayaknya anak ini tidak bisa diberikan hukuman, jadi bisanya kayak ditegur, dinasehati seperti itu. Iya, berarti memang tidak boleh bosan-bosan ya untuk menegur si anak ini ya. Iya. Kalau untuk perkembangannya atau mungkin ini biasanya kan berapa hari? 3 hari. 3 hari itu ya. Minggu itu 2 sampai 3 kali terlambat. 3 kali gitu kan ya. Hari-hari tertentu itu Iya, hari-hari tertentu. Terus ada kurangnya nggak Bu setelah jenengan lakukan langkah-langkah itu? Dia kayak duknya kan gitu Bu, tertib, habis itu nanti kumat lagi. Akhirnya ya itu tadi solusinya di tempat budenya. Jadi dia setiap hari Sabtu baru dia pulang ke nenek, Senin pagi diantar sekolah, karena di hari Senin kan dia aman terkendali. Pokoknya weekend lah Bu. Iya betul. Berarti jenengan nanti ini ya sharing sama budenya dulu. Jadi budenya ini kan mungkin juga tahu lah kebiasaan dia, terus apa yang sekiranya dia itu bisa lebih tertib daripada di rumah neneknya. Mungkin bisa nanti budenya dipanggil atau gimana nanti langkahnya Bu? Oh iya, mungkin budenya sama neneknya saya panggil ya. Mungkin kita bisa ngobrol gimana solusi yang tepat. Nanti setelah menemukan solusi, anaknya saya panggil juga. Saya beri pengarahan gimana gitu ya Bu. Terus untuk membentuk kesepakatan juga ya Bu ya? Oh iya, membentuk kesepakatan dengan anak tersebut, karena kan dia maunya apa ya, kita harus tahu ya Bu ya. Iya. Karena memang terkadang kan anak-anak itu ada alasan juga, ada alasan tersendiri, dan mungkin untuk mengungkapkan alasannya ini takut atau bingung. Mungkin dia memendam sesuatu. Ada sesuatu yang disembunyikan dia, apa butuh perhatian khusus atau bagaimana? Mungkin karena orang tuanya juga kan jauh juga ya. Iya. Jadi komunikasi ya cuman mungkin telepon, video call gitu. Terus Bu, ini saya baru ingat untuk PS itu kapan hari itu sempat ini kok sama nenek. Sudah disisihkan gitu ya? Dikurangi apa? Udah nggak boleh, cuman hari Sabtu Minggu aja bolehnya gitu. Menghindari dia bangun kesiangan. Tapi itu tadi balik lagi alasannya adalah rewel. Tapi kalau PR itu dia ngerjakan kok Bu, jadi bukan alasan. Memang mungkin dari dia sendiri malas bangun pagi. Berarti jam tidurnya ini keluarganya itu harus tahu juga, jadi tidak boleh terlalu malam tidur juga ya. Iya, bisa jadi dia pamitnya tidur tapi ternyata main atau gimana. Jadi lebih dikontrol lagi yang di rumah. Jadi jenengan tetap
mendorong atau tetap mencari informasi juga ke neneknya, ke budenya, perkembangan anak itu di rumah bagaimana, jam tidurnya bagaimana. Jadi kan juga harus terus mencari informasi supaya si anak ini juga lebih berubah lebih baik lagi lah gitu. Tanggung jawab. Iya, betul. Iya. Terima kasih Bu Besta. Mungkin seperti itu ya Bu Alfi ya. Mudah-mudahan nanti jenengan bisa mengatasinya dan juga si anak ini juga bisa berubah lebih baik lagi. Begitu ya Bu Alfi? Iya. Terima kasih Bu Besta. Sama-sama, tetap semangat. Ya, sudah lega ini. Alhamdulillah. Ketemu solusi yang baik. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Alfi ya. Tetap Saya semangat. juga terima kasih Bu Besta. Baik, terima kasih. Baik Bu Berta, bagaimana tadi perasaan Bu Berta setelah mengkucing Bu Alfi itu? Alhamdulillah, tadi Bu Alfi juga sudah sharing ya, sudah menyampaikan permasalahannya, dan alhamdulillah tadi juga sudah ini saya gali dari Bu Alfi juga informasi-informasi supaya bisa memberikan solusi yang terbaik juga sih Pak. Wah, Gitu. mantap ini Bu Berta. Nah, terus kemudian bagaimana Bu Berta menilai Bu Berta sendiri ketika proses tadi Bu? Artinya setelah Bu Berta memberikan asumsi bahwa Bu Berta sudah memberikan kesempatan untuk bercerita, kemudian memberi kompetensinya Bu Alfi, kalau dari Bu Berta sendiri gimana? Ya itu tadi ya Pak ya. Untuk si alur delta sendiri itu sepertinya tadi saya terlalu banyak mengidentifikasi ya, diidentifikasi. Jadi ya alhamdulillahnya Bu Alfi ini sangat bercerita itu dengan runtun. Jadi mulai permasalahan awal, terus langkah-langkah, terus solusi berikutnya itu sudah sangat runtun sekali. Jadi mungkin saya terlalu banyak identifikasi itu, tetapi untuk solusi sendiri juga alhamdulillah sudah saya berikan juga. Mungkin tapi kurang maksimal mungkin ya Pak ya. Tapi nanti saya perbaiki kembali gitu Pak. Baik, siap Bu. Kalau dari pengamatan saya tadi memang kurang lebih seperti yang disampaikan Bu Berta, tetapi saya melihatnya bahwa Bu Berta juga sudah memberikan kesempatan Bu Alfi untuk bercerita panjang lebar, terus kemudian Bu Berta juga sudah mendengarkan apa yang diceritakan Bu Alfi itu dengan baik, seperti itu Bu. Kemudian untuk langkah-langkahnya saya pikir sudah sesuai dengan alur cerita. Ya, hanya saja memang ada hal yang memang harus diperbaiki lagi ya Bu ya. Kemudian untuk kemampuan kucing Bu Berta saya rasa sudah cukup sangat luar biasa sekali Bu. Gitu. Bagaimana Bu menurut Bu Berta dengan pengamatan saya Bu? Baik, terima kasih sekali Pak Danu ya. Tapi ya memang saya harus memperbaiki kembali ya Pak ya. Untuk kompetensi yang ada di alur tirta khususnya itu, karena saya ini juga masih belajar ya Pak ya. Masih belajar artinya saya juga harus bisa mengembangkan kompetensi yang sudah ada pada diri saya dan apa yang kurang pada diri saya. Jadi saya harus mengembangkan kembali itu Pak. Oh gitu Bu ya. Iya. Berarti lebih konkretnya kira-kira kalau untuk rencana tindak lanjut setelah ini gimana Bu? Kalau misalkan ada nanti ya, ada teman-teman sejawat lagi yang menyampaikan permasalahannya, mungkin saya harus fokus untuk mendengarkan, karena memang untuk mendengarkan yang aktif itu kan perlu fokus ya Pak ya. Ya itu karena untuk fokus dan juga untuk menindaklanjuti tindak lanjut selanjutnya, memberikan solusi yang baik, itu memang saya butuhkan untuk fokus gitu Pak. Baik Bu Berta, saya pikir sudah cukup dulu karena Bu Berta sudah mengkucing Bu Alfi dengan sangat luar biasa Bu ya. Meskipun masih ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi itu sudah sangat mantap. Tetap semangat Bu Berta. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Pak Danu ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum Bu Berta.